Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwati, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Riset Keuangan Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan dampak finansial teknologi atau fintech terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi yang mengubah gaya hidup masyarakat, keinginan untuk mempermudah transaksi keuangan, keinginan untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, keinginan untuk mempercepat perputaran ekonomi, dan keinginan untuk mengurangi transaksi tunai. Untuk itu, masyarakat banyak yang mempergunakan fintech karena mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan. Selain itu, adapun alasan masyarakat untuk beralih menggunakan fintech karena masyarakat merasa tidak terlayani dengan sepenuhnya pada industri keuangan konvensional, seperti adanya aturan-aturan yang ketat dalam melakukan transaksi, masalah keterbatasan lembaga keuangan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Rumusan masalah. Bagaimana fintech sebagai inovasi teknologi dalam bidang keuangan mempengaruhi sistem pembayaran dan perilaku masyarakat, serta apa saja manfaat yang dapat diberikan fintech bagi masyarakat. Tujuan penelitian: menganalisis secara mendalam bagaimana perkembangan teknologi finansial dapat mengubah cara masyarakat mengelola keuangannya. Melalui kajian literatur dan makalah ini akan mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari fintech terhadap perilaku manajemen keuangan individu maupun kelompok, serta implikasinya bagi sektor keuangan secara keseluruhan. Manfaat penelitian mengenai perkembangan dan dampak fintech terhadap perilaku manajemen keuangan masyarakat memiliki manfaat yang sangat baik bagi individu, masyarakat, maupun sektor keuangan secara keseluruhan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong efisiensi fintech berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. B. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Fintech dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha lainnya. C. Memperkuat sektor keuangan. Fintech dapat memperkuat sektor keuangan dengan mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan layanan keuangan. D. Membentuk kebijakan publik yang lebih baik. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan fintech yang sehat dan berkelanjutan. Landasan teori. Pengertian fintech adalah kepanjangan dari finansial teknologi. Secara sederhananya, pengertian fintech adalah inovasi di bidang teknologi yang diaplikasikan dalam industri jasa keuangan. Dengan kata lain, fintech adalah penggunaan teknologi untuk memberikan layanan dan produk keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Beberapa pengertian fintech menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Arner dan kawan-kawan, pada tahun 2015, fintech memiliki arti penerapan teknologi dalam bidang keuangan. Menurut Scuffle 2016 mengungkapkan bahwa fintech adalah sebuah bentuk industri baru yang menerapkan teknologi untuk menghasilkan kemajuan dalam menerapkan bidang keuangan. Menurut Leong dan Sung 2018 berpendapat bahwa fintech adalah gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan seperti keuangan serta manajemen dan inovasi teknologi. Adapun perilaku manajemen keuangan adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan terkait keuangan. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor psikologis, sosial, dan kognitif yang mempengaruhi keputusan finansial. Sederhananya, ini adalah studi tentang mengapa dan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Metodologi penelitian itu metodologi kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan literatur dan analisa data dari berbagai jurnal atau makalah yang berkaitan dengan fintech dan perilaku masyarakat dalam memanajemen keuangan. Pembahasan. Fintech adalah kepanjangan dari finansial teknologi. Secara sederhananya, pengertian fintech adalah inovasi di bidang teknologi yang diaplikasikan dalam industri jasa keuangan. Dengan kata lain, fintech adalah penggunaan teknologi untuk memberikan layanan dan produk keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Penerapan fintech dalam kehidupan sehari-hari, yaitu
sebagai alat pembayaran digital dengan menggunakan aplikasi dompet digital seperti GoPay, OVO, atau Dana untuk bertransaksi sehari-hari. Bisa dapat digunakan sebagai pinjaman online dengan mendapatkan pinjaman tunai tanpa harus mengunjungi bank secara fisik. Investasi online, melakukan investasi saham, reksadana, atau aset kripto melalui platform digital. Dan asuransi online, dengan membeli polis asuransi secara online dengan proses yang lebih cepat dan mudah. Manfaat fintech bagi masyarakat. 1. Aksesibilitas. Fintech membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Kedua, efisiensi. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien berkat teknologi. Ketiga, inovasi. Fintech terus menghadirkan inovasi baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Keempat, biaya yang lebih rendah. Umumnya, biaya transaksi menggunakan fintech lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Jenis-jenis fintech, yaitu yang pertama payment gateway, yaitu platform pembayaran online yang menghubungkan antara pembeli, penjual, dan bank. Kedua, peer-to-peer lending, yaitu platform yang memungkinkan individu meminjamkan uang langsung kepada individu lain tanpa melalui bank. Ketiga itu robo-advisor, yaitu layanan investasi yang menggunakan algoritma untuk memberikan saran investasi yang disesuaikan dengan profil risiko investor. Keempat, insurtech, perusahaan yang menggunakan teknologi untuk mengubah industri asuransi. Kelima yaitu regtech, perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memenuhi persyaratan peraturan di sektor keuangan. Peran penting fintech dalam sistem pembayaran, yaitu 1. Digitalisasi pembayaran. Fintech mengubah pembayaran tunai menjadi digital. Kedua, e-wallet, memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi melalui smartphone. Ketiga, sebagai pembayaran tanpa kontak, yaitu teknologi near field communication cukup dengan mendekatkan kartu atau ponsel ke mesin edisi. Keempat, pembayaran peer-to-peer. Fintech memfasilitasi transfer uang secara langsung antar individu tanpa melalui bank. Kelima, inklusi keuangan. Fintech memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terbankir. 6. Inovasi produk keuangan. Fintech terus berinovasi dengan menghadirkan produk keuangan baru seperti peer-to-peer lending, robo-advisor, dan insurtech. 7. Peningkatan efisiensi. Fintech menyederhanakan proses transaksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kecepatan penyelesaian transaksi. 8. Data analistik. Fintech mengumpulkan data transaksi, kemudian dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Pengaruh fintech terhadap perilaku masyarakat, yaitu A. Perubahan perilaku konsumen. Peningkatan frekuensi transaksi fintech membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat sehingga mendorong masyarakat untuk lebih sering melakukan transaksi. Pergeseran referensi ke non-tunai. Penggunaan uang tunai semakin berkurang seiring dengan meningkatnya popularitas pembayaran digital melalui e-wallet, kartu debit, dan kartu kredit. Aksesibilitas yang lebih luas, fintech membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terbankir, terutama di daerah pedesaan. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan informasi yang lebih mudah diakses, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan secara lebih cepat dan tepat. Peningkatan literasi keuangan. Penggunaan fintech secara tidak langsung meningkatkan literasi keuangan masyarakat karena mereka terbiasa dengan istilah-istilah dan konsep keuangan yang lebih kompleks. B. Perubahan perilaku pengelolaan keuangan. Perubahan perilaku keuangan ini yaitu penganggaran yang lebih baik. Banyak aplikasi fintech menyediakan fitur penganggaran yang membantu pengguna melacak pengeluaran dan mengatur keuangan. Investasi yang lebih aksesibel, yaitu fintech memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi dengan modal yang lebih kecil dan proses yang lebih sederhana. Peningkatan kesadaran risiko. Meskipun demikian, fintech juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko-risiko yang terkait dengan keuangan seperti penipuan online dan perilaku konsumtif. Kemudahan akses ke kredit melalui fintech dapat memicu perilaku konsumtif jika tidak dikelola dengan baik. C. Dampak sosial dan ekonomi.
yaitu inklusi keuangan. Fintech berkontribusi pada inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Adanya pertumbuhan ekonomi, fintech dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses kredit, dan menciptakan peluang bisnis baru. Dan perubahan lanskap industri keuangan. Fintech menantang model bisnis perbankan tradisional dan mendorong inovasi dalam industri keuangan. D. Adanya tantangan dan potensi. Keamanan risiko, penipuan dan kebocoran data menjadi tantangan utama dalam penggunaan fintech. Regulasi, perlunya kerangka regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Dan digital divide, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi sehingga perlu upaya untuk mengatasi kesenjangan digital. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan yaitu fintech telah merevolusi cara masyarakat melakukan pembayaran. Teknologi finansial ini telah mengubah lanskap pembayaran tradisional menjadi lebih efisien, cepat, dan inklusif. Fintech telah membawa perubahan yang signifikan dalam perilaku masyarakat. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memaksimalkan manfaat fintech, kita diperlukan upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat keamanan siber, dan menciptakan ekosistem fintech yang sehat. Demikian pembahasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi atau kesalahan dalam penulisan atau penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.